Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini kami dari kelompok 5 dengan saya Lena Dwi Putri. Kami akan membuat video esai dengan judul vitamin terlarut air dan terlarut lemak dan mineral, makro dan mikro pada ikan baung Hemibagrus nemurus. Ikan baung merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan banyak dikonsumsi. Ikan baung dikenal sebagai sumber nutrisi yang baik bagi kesehatan. Kandungan gizinya meliputi protein, lemak sehat, serta berbagai vitamin dan mineral lainnya. Vitamin dalam ikan baung terbagi menjadi dua, yaitu vitamin terlarut lemak dan vitamin terlarut air. Vitamin terlarut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan K. Vitamin terlarut dalam air yaitu vitamin C dan kelompok vitamin B. Vitamin B kompleks terdapat dalam ikan baung seperti B1 tiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B6 pindoksin, B12 kobalamin. Memiliki manfaat besar dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Vitamin larut lemak berkontribusi terhadap kesehatan tubuh. Vitamin A untuk kesehatan mata, sistem imun. Sedangkan vitamin D membantu dalam penyerapan kalsium, menjaga kesehatan tulang. Vitamin E sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh, sedangkan vitamin K berperan dalam proses pembekuan darah yang optimal. Kalsium dan fosfor dalam ikan baung berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi, serta menjaga kontraksi otot dan transmisi saraf. Magnesium berperan dalam berbagai reaksi enzimatis yang berhubungan dengan produksi energi, sedangkan natrium dan kalium membantu menjaga keseimbangan darah dan tekanan darah dalam tubuh jenis selenium dan tembaga yang ditemukan pada ikan baung. Zat besi juga sangat penting dalam pembentukan hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jenis berperan dalam meningkatkan sistem imun dan penyembuhan luka. Sedangkan selenium dan tembaga berperan sebagai antioksidan serta fungsi enzimatis dalam tubuh. Mikromineral atau mineral yang dibutuhkan dalam jumlah kecil seperti zink, zat besi, selenium, dan tembaga juga ditemukan dalam ikan baung. Zat besi sangat penting dalam pembentukan hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Zink berperan dalam meningkatkan sistem imun dan penyembuhan luka, sedangkan selenium dan tembaga berperan sebagai antioksidan serta mendukung fungsi enzim dalam tubuh yang dibutuhkan dalam jumlah kecil seperti dua kali, Cok. Salah kali aku. Berikut komponen vitamin yang terlarut dalam air dan terlarut dalam lemak pada ikan baung, yaitu terdiri dari komponen, jumlah, dan AKG. Komponennya itu terdiri dari energi dengan jumlah 123 kalori dengan AKG 5,72%. Baru komponen selanjutnya yaitu lemak total dengan jumlah 5,50 gram dengan AKG 8,21%. Baru komponen selanjutnya itu vitamin A yang terdiri dari 0 mg dengan AKG 0%. Selanjutnya dengan vitamin B1
dengan jumlah 0,20 mg dengan AKG 20%. Selanjutnya vitamin B2 dengan jumlah 0,03 mg dengan AKG itu 3%. Selanjutnya itu komponen vitamin B3 dengan jumlah 1,20 mg dengan AKG 8%. Selanjutnya itu vitamin C dengan jumlah 0 mg dengan AKG 0%. Selanjutnya itu karbohidrat dengan jumlah 3,30 gram dengan AKG 1,2. Selanjutnya itu protein dengan jumlah 15,10 gram dengan AKG 25,17%. Selanjutnya itu ada air yang terdiri dari 74,90 gram jumlahnya dengan AKG tidak ada. Selanjutnya itu komponen yang terdiri dari abu dengan jumlah 1,20 gram dengan AKG tidak ada. Vitamin larut air pada ikan baung segar. Vitamin larut air adalah vitamin yang larut dalam air dan tidak disimpan oleh tubuh dengan berskala besar, sehingga perlu dikonsumsi secara teratur. Pada ikan baung segar, vitamin larut air yang paling dominan yaitu vitamin B1, tiamin, B2, riboflavin, dan vitamin B3, niacin. Vitamin B1 berperan penting dalam metabolisme karbohidrat menjadi energi dan fungsi sistem saraf. Kandungan vitamin B1 pada vitamin larut air adalah vitamin yang dapat larut dalam air dan tidak disimpan oleh tubuh dengan berskala besar, sehingga harus dikonsumsi secara teratur oleh tubuh. Pada vitamin B1 pada ikan baung, kandungannya itu mencapai 0,20 mg per 100 gram yang memenuhi 20% agikan baung, dan mencapai 0,20 mg per 100 gram yang memenuhi 20 gram AKG. Vitamin B2 atau riboflavin berfungsi dalam metabolisme energi dan mendukung kesehatan kulit serta penglihatan. Ikan baung mengandung 0,03 mg vitamin B2 per 100 gram yang setara dengan 3% AKG, sedangkan vitamin B3 atau niacin memiliki peran dalam metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat, serta penting untuk fungsi saraf dan pencernaan. Vitamin larut lemak adalah vitamin yang dapat disimpan dalam lemak tubuh dan meliputi vitamin A, D, E, dan K. Informasi mengenai kandungan vitamin D, E, dan K pada ikan baung segar tidak tersedia dalam sumber data yang ada. Namun, secara umum ikan merupakan sumber vitamin D yang baik, terutama pada bagian hati dan minyaknya. Vitamin D penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor yang berperan sebagai kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, vitamin D juga berfungsi dalam modulasi sistem kekebalan tubuh. Vitamin E adalah antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan mendukung fungsi sistem kekebalan. Meskipun data spesifik mengenai kandungan vitamin D, E, dan K pada ikan baung tidak tersedia, mengkonsumsi ikan secara umum dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin larut lemak, terutama vitamin D. Untuk memastikan asupan vitamin larut lemak yang optimal, disarankan untuk mengonsumsi berbagai sumber makanan yang kaya akan vitamin tersebut. Proses pengolahan seperti penggorengan dapat mempengaruhi kandungan vitamin pada ikan. Meskipun data spesifik mengenai perubahan kandungan vitamin pada ikan baung akibat pengolahan tidak tersedia, namun peningkatan vitamin A setelah penggorengan mungkin disebabkan oleh penyerapan vitamin A dari minyak goreng ke dalam daging ikan. Sebaliknya, penurunan vitamin B12 kemungkinan akibat sensitivitasnya terhadap panas.
Vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin yang dapat disimpan dalam jaringan lemak tubuh dan mencakup vitamin A, D, E, dan K. Baik, di sini saya akan membacakan tabel kandungan mineral pada ikan baung per 100 gram berat dapat dimakan atau BSD. Komponen jumlah AKG persen, yaitu kalsium 5 mg dengan AKG 0,45%, fosfor dengan jumlah 146 mg dengan AKG 20,86%, natrium dengan jumlah 32 mg dengan AKG 2,13%, kalium 349 mg dengan AKG 7,43%, tembaga dengan 100 mg dengan AKG 12,50%, besi dengan jumlah 1,30 mg dengan AKG 5,91%, seng dengan jumlah 0,70 mg dengan AKG 5,38%. Persen angka kecukupan gizi AKG berdasarkan kebutuhan energi yaitu 2150 kalori. Selanjutnya ada mineral makro pada ikan baung segar. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah relatif besar seperti kalsium, fosfor, natrium, dan kalium. Pada ikan baung segar, kandungan kalsium mencapai 5 mg per 100 gram yang memenuhi 0,45% AKG. Meskipun jumlahnya tidak terlalu tinggi, kalsium tetap penting untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang serta gigi yang kuat. Natrium dalam ikan baung mencapai 32 mg per 100 gram, setara dengan 2,13% AKG. Natrium penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, fungsi saraf, dan kontraksi otot. Namun, asupan natrium yang berlebihan dapat meningkatkan risiko hipertensi, sehingga konsumsi harus diperhatikan. Kalium adalah mineral makro yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, fungsi saraf, serta kontraksi otot. Ikan baung mengandung 349 mg kalium per 100 gram, memenuhi 7,43% AKG. Asupan kalium yang cukup dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Selanjutnya ada mineral mikro pada ikan baung segar. Mineral mikro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, namun memiliki peran penting dalam berbagai fungsi fisiologis. Ikan baung mengandung tembaga sebesar 100 mg per 100 gram yang memenuhi 12,50% AKG. Tembaga berperan dalam pembentukan sel darah merah, kesehatan sistem saraf, dan fungsi sistem kekebalan tubuh. Kandungan besi pada ikan baung mencapai 1,30 mg per 100 gram, setara dengan 5,91%. Besi penting untuk pembentukan hemoglobin yang mengangkut oksigen dalam darah, serta mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Kekurangan besi dapat menyebabkan anemia defisiensi besi. Seng adalah mineral mikro lain yang terdapat dalam ikan baung dengan kandungan 0,70 mg per 100 gram. Memenuhi 5,38% AKG, seng berperan dalam fungsi sistem kekebalan tubuh, penyembuhan luka, sintesis DNA, dan pembelahan sel. Di sini saya akan membacakan materi tentang perubahan kandungan mineral pada ikan baung akibat pengolahan. Nah, berikut adalah beberapa yang menunjukkan perubahan kandungan mineral pada ikan baung setelah dibakar per 100 gram. Nah, komponen itu terdiri dari kalsium, fosfor, natrium, dan kalium. Nah, pada komponen kalsium ini sebelum dibakar memiliki 5 mg, setelah dibakar itu 18 mg. Nah, pada fosfor itu sebelum dibakar 146 mg, setelah dibakar itu 169 mg. Nah, komponen pada natrium itu sebelum dibakar 32 mg, dan setelah dibakar itu 168 mg. Dan terakhir itu komponen kalium. Nah, pada komponen kalium ini sebelum dibakar itu 349 mg, dan setelah dibakar itu 236 mg. Nah, setelah proses pembakaran, kandungan kalsium pada ikan baung meningkat dari 5 gram menjadi 18 mg per 100 gram. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh pengurangan kadar air selama pembakaran yang mengakibatkan konsentrasi mineral menjadi tinggi. Kandungan fosfor juga mengalami efek peningkatan setelah pembakaran dari 146 mg menjadi 169 mg per 100 gram.
Nah, fosfor adalah mineral yang relatif stabil terhadap panas, sehingga proses pembakaran tidak menyebabkan penurunan kandungan. Nah, pada kesimpulan dan saran itu, kandungan mineral pada ikan baung dapat berubah akibat proses pengolahan. Nah, seperti pembakaran yang meningkatkan kandungan beberapa mineral seperti kalsium dan fosfor, tetapi dapat mengurangi zat besi. Meskipun ikan baung kaya akan mineral, metode pengolahan harus diperhatikan agar kandungan nutrisinya tetap optimal. Misalkan metode memasakkan seperti pembakaran dapat meningkatkan kadar mineral tertentu, tapi juga berpotensi menurunkan kandungan mineral lainnya. Oleh karena itu, konsumsi ikan baung sebaiknya divariasikan dengan berbagai metode pengolahan agar manfaat gizinya dapat diperoleh secara maksimal. Nah, pada saran konsumsi ikan baung secara rutin sebagai sumber mineral makro dan mikro yang mengandung kesehatan tubuh. Terutama bagi anak-anak dan lansia membutuhkan asupan mineral optimal, dan pilih metode pengolahan yang tepat seperti mengukus dan memanggang untuk mempertahankan kandungan mineralnya tanpa menghilangkan terlalu banyak nutrisinya, serta kombinasinya konsumsi ikan baung dengan makanan vitamin C seperti jeruk, tomat untuk meningkatkan penyerapan mineral seperti zat besi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.